Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hardiani dengan NIM 09105802222031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang belajar konstruktivisme. Adapun topik pembahasan pada teori belajar konstruktivisme yaitu konsep dasar konstruktivisme, kedua tokoh dan kajian belajar menurut konstruktivisme, tiga aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme, dan empat kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nahara, tahun 2014, teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan menurut konstruktivisme mengacu pada pembentukan gagasan, gambaran, pandangan akan sesuatu atau gejala yang nampak. Tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. 1. Piaget merupakan salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Nyayo Khadijah tahun 2014 mengemukakan bahwa konstruksi kognitif menekankan pada aktivitas belajar yang ditentukan oleh pembelajar dan berorientasi menemukan sendiri. Konsep dasar teori Piaget berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. 2. Vygotsky adalah seorang psikolog dari Rusia dan merupakan salah satu tokoh penggagas teori belajar konstruktivisme. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Dalam Suryono dan Haryanto tahun 2014, pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan salah satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturnya. Proses dan konteks culture yang berkembang juga menghasilkan belajar yang beragam pula. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Pengetahuan dapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Ketiga, dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial culture bagi peserta didiknya. Yang keempat,
Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual ataupun kelompok. Yang kelima, dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, menyimpulkan, dan lain-lain sebagainya. 6. Guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Pertama, kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. Terlibat aktif dalam pemecahan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. Ketiga, pengetahuan tertanam sesuai skema yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Yang kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Dan yang keenam, pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajar dapat diharapkan. Yang kedua, kelemahan atau kekurangan. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses belajar melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu, peserta didik sendiri dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, sehingga pendapat peserta didik berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi siswa yang malas. Itulah tadi teori belajar konstruktivisme. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.